Makanya kalau misalnya untuk targetnya jangka panjang, programnya jangka panjang ini naturalisasi harus ada seleksi yang benar-benar ya. Ya tapi kita tetaplah harus optimis lah ya, kita bisa dua besar lah. Biar nggak terlalu kita tetap optimis lah. Nasib kita nggak tergantung oleh pertandingan yang lain ya. Selamat siang Sobat Lampung Pos, bertemu lagi dengan kami di sini dalam acara Jebol Jendela Ngobrolin Sepak Bola. Pada siang hari ini kita sudah ditemani oleh, di samping kiri saya, A Lulu. Hey. Dan ada di depan saya ini dua orang pundit sepak bola yang terkenal. Sebelah kiri saya dengan Bung Evan. Hey, tepuk tangannya. Dan sebelah kiri saya tidak ketinggalan sudah memakai baju timnas ini ya, Bung Riki Marley. Oke kawan-kawan, siang hari ini kita santai, kita ngobrolin tentang sepak bola lagi ya, Alulu dan kawan-kawan. Jadi yang kita mau obrolin adalah tentang fenomena naturalisasi. Masih seputar naturalisasi. Karena beberapa hari yang lalu kalau tidak salah sudah hari Sabtu ya Kak ya. Hari Sabtu sudah diambil sumpah 3 pemain anyar naturalisasi di negara di London ya. London ya, di Inggris ya. Nih gimana ini? Fenomena ini sudah semakin semacam bergulir semakin cepat dan semakin banyak. Bagaimana ini kira-kira kawan-kawan? Silakan. Ya, kalau ini emang ini merupakan satu program ya dari PSSI ya, untuk ya kita tahu juga bahwa pencinta sepak bola tanah air udah mungkin greget ya ngeliat timnas ya untuk bisa berkibar di dunia ya, khususnya lolos ke Piala Dunia ya. Antara greget atau putus asa udah ini sekarang ini ya. Ya kalau dibilang putus asa enggak, karena kita juga sebelum kemarin udah cukup lumayan ya, udah mulai semenjak kemarin di pegang Sintayong juga kita udah kelihatan ada ini loh, perubahan loh di timnas ini ya. Perubahan yang signifikan ya. Yang cukup signifikan, dan kemarin juga bahwa dan untuk mendukung itu emang PSSI menggulirkan naturalisasi, itu juga salah satunya permintaan dari Sintayong sendiri kan. Salah satunya, dan itu emang dilaksanakan oleh PSSI dan itu emang menjadi program jangka panjang dari PSSI. Cuman di satu sisi bagi saya sendiri bahwa kalau untuk program jangka panjang cukup terlalu riskan ya. Menurut saya dari sisi kita melihat bahwa kita juga punya pembinaan loh, punya kompetisi loh. Nah nanti yang punya lokal sendiri mau dikemanain kalau nggak, kan arahnya kita tetap dari lokal klub-klub itu kan larinya ke nasional gitu loh. Benar. Jadi apakah nanti naturalisasi ini akan mengeliminasi ya, atau membuat peluang dari wonderkid Indonesia ini bakal hilang peluang? Bagaimana kawan-kawan? Iya, ini kan naturalisasi ini kan masih berlanjut dari pelatih sebelumnya ya, Sintayong ya. Kalau tidak salah sih terutama si Ole Remni ini sebelum Patrick Kluivert datang itu isunya sudah santer ya. Oleh Remni ini mau di naturalisasi sebelum dia pindah ke Oxford ya kalau salah ya. Iya, dia ke Oxford sama Marcelino Ferdinand sekarang. Nah, apakah nanti ke depan ada lagi? Nah, kita kan sebenarnya pernyataan langsung dari Patrick Kluivert kan belum ada sih kayaknya ya. Kalau misalnya saya mau lagi naturalisasi, entah itu dari Belanda atau dari negara lain gitu kan. Nah, kita kan belum ada kayaknya belum ada pernyataan langsung dari Patrick Kluivert kalau misalnya saya mau naturalisasi pemain ini gitu ya. Cuman dari ketua PSSI udah ngomong bahwa ini menjadi proyek jangka panjang ya. Proyek jangka panjang. Jadi mau nggak mau ya mungkin pelatih timnas juga ngikutin apa yang udah diprogramkan oleh PSSI gitu loh. Mungkin ini bisa kita bedah lagi ya lebih dalam. Jangka panjang ini maksudnya ini seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa di dalam PSSI itu sendiri juga sudah banyak program-program yang umur ya kelompok di situ ya. Kelompok umur sudah terjadi. Apakah ini nanti akan membuat sebuah perubahan yang besar di tubuh PSSI atau seperti apa kira-kira? Ya kalau saya melihatnya
Kalau jangka panjang itu dari sisi untuk timnas tingkat senior sepertinya nggak masalah ya, karena target kita sendiri untuk berkompetisi di tingkat dunia, bukan AFF lagi ya. Ya. Apalagi targetnya secara khusus itu Piala Dunia berkompetisinya. Tapi kalau misalnya untuk di kelas umur mungkin itu lebih di pembinaan liga lokalnya. Nah malah kalau aku melihat bahwa itu lebih bagus yang lebih di kelompok umur ya. Jadi pembinaannya juga udah kelihatan gitu loh. Nanti kita kan berjenjang kita dari kelompok umur itu kan. Ujungnya kan di senior kan. Jadi ada pembinaan malah lebih bagusnya dari yang lebih muda gitu loh. Emang kalau secara jangka pendek oke lah. Kita mau ngejar target Piala Dunia. Oke, kita ngambil grade-grade pemain yang grade-grade A lah katakan. Nggak jadi masalah. Cuman untuk kedepannya mungkin yang lebih muda lah kita campurin sama yang lokal gitu loh. Jadi memang kita lihat Jadi kita juga berjalan pembinaan yang lokal juga kita bisa kelihatan. Nanti jangan sampai kayak kemarin juga kita 2-9 ya. 2 pemain lokal, 9 pemain naturalisasi. Jadi gitu maksudnya bagusnya naturalisasi ini di kelompok umur. Ya, kalau ini. Ya cuman jangan terlalu banyak juga ya. Kita juga banyak talenta loh. Yang kita juga harus perlu perhatikan juga. Talenta pemain kita juga udah mulai naik. Ferdinand udah mulai ini kan. Udah seimbang lah istilahnya kan. Kalau kita ngambil semua naturalisasi, nanti ujungnya gimana yang lokal gitu loh. Mau dikemanain yang lokal. Tapi malah menurut saya nih Bung, terlalu peluang untuk wonderkid itu kita naturalisasi ketika dia masih di kelompok umur sangat kecil. Saya sorry to say ya, mungkin timnas Indonesia adalah pilihan terakhir mereka untuk berkarir di internasional ya. Mereka mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk masuk ke negara mereka ya, misalkan Belanda atau Inggris gitu kan. Tapi memang benar, tapi mungkin nanti saya kira aplikasi di lapangan yang mungkin membutuhkan sebuah effort yang lebih sih. Tapi kan harus kita ingat juga bahwa pemain naturalisasi juga ini banyak pemain muda loh. Jenjangnya juga dari 17, 18, 20. Ya tapi tetap grade-nya bukan grade A juga termasuk saya. Kalau saya lihat ya. Ya yang sekarang Romania aja umurnya masih 21 tahun. 21 tahun. Ya, sekitar itu kan istilahnya jenjangnya mereka juga dari kemarin masuk tim Belanda juga ada yang dari juniornya, karena kalau udah ke senior kan agak susah juga kita naturalisasinya loh. Udah beberapa kali dimainin di timnas itu kan agak ribet gitu loh proses naturalisasinya. Makanya ini kan kalau di yang muda itu agak nggak terlalu sulit lah mungkin untuk menaturalisasinya. Ini Pak, apakah ada pengaruh mungkin pendekatan dari seperangkat coach dengan tim pelatih ini ya untuk mempermudah lobby sehingga untuk gelombang yang terakhir ini kita mendapatkan pemain yang lumayan lah ya dalam tanda kutip ya, gimana Bung? Iya itu salah satu kemungkinannya ya, karena kan kita setelah ronde keempat ini kan kalau misalnya kita berada di 3-4 kita masih lanjut ke ronde berikutnya. Kemungkinan itu yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert kalau misalnya memang naturalisasi yang sekarang ini memang belum mumpuni gitu kan. Kita kan belum tahu kualitas oleh Remni sekarang di divisi Championship ya kalau nggak salah Championship itu kan. Inggris. Dia juga masih belum starter, maksudnya belum pengganti ya. Iya dia baru sebagai pemain pengganti, belum secara reguler menjadi pemain reguler. Menit ya. Nah, itu kan kita nggak tahu. Apalagi kalau misalnya dia cetak gol, kita kan belum tahu kalau dia sudah mencetak gol gitu kan. Nah, jadi ini harus ada kualitas dulu seperti apa gitu. Kan katanya juga striker kita Rafael Struijk juga kan menit bermainnya juga emang sedikit sekali kan gitu. Malah nggak pernah belum main gitu. Di Australia, di Brisbane. Selain Romney ini siapa lagi gitu kan. Nah sebelumnya kan ada Jaro Redwell kan. Itu kan tetapi gelandang dia kan, posisinya gelandang. Nah, selain itu siapa lagi gitu. Ragmar nanti absen ya. Absen Ragmar ya Ratmangun. Kluivert ini dia nama dia membuat orang-orang yang mau naturalisasi itu mau gitu, terutama di striker gitu. Iya. Makanya kalau misalnya untuk targetnya jangka panjang, programnya jangka panjang ini naturalisasi harus ada seleksi yang benar-benar ya.
kalau misalnya pemain-pemain itu yang memilih yang grade A tadi itu kayak misal, terus juga seleksi tadi seperti Emil Eduardo ya, yang Eduero yang kiper dari sekarang bermain di Palermo itu kan kemarin sempat menolak ya. Sekarang ketika timnas mulai naik, justru dia membuka diri ya. Kalau menurut saya yang seperti itu bisa diseleksi lebih ketat. Iya. Mungkin balik ke tadi ke Ricky ya, masalah kualitas Ole ya. Kita juga bahwa Kluivert juga udah punya ini ya, menegaskan bahwa dia akan memakai pemain yang rutin bermain, yang memiliki menit bermain yang lebih banyak ya. Nah kita mempertanyakan kayak sekarang Ole itu berapa menit sih udah main di Oxford? Apakah dia mau main nanti ke lawan Australia apa lawan Bahrain? Tapi dia udah nyetak gol Walaupun udah nyetak gol kan menit bermain loh. Ngomongan Kluivert itu menit bermain. Iya makanya. Bukan nyetak gol loh. Remni ini rekrutan siapa? Iya. Sintayong atau memang Kluivert sekarang kan? Nah, kalau nggak salah sih ini masih Sintayong. Iya. Kan memang kemarin itu belum bisa waktunya untuk jadi WNI gitu. Nah kita kan belum tahu ya partai Kluivert ini maunya siapa gitu. Jadi apakah memang si Alain Remni ini maunya si Pak Erick Thohir atau yang lain, kan kita nggak tahu dari partai Kluivertnya siapa gitu kan. Karena kan Pak Kluivert kemarin sudah melihat pertandingan Liga Indonesia kan sudah beberapa kali kan. Nah kita harapkan dari melihat pertandingan Liga Indonesia kita harapkan ada satu striker yang memang jago gitu, jadi bisa jadi target man untuk timnas kita. Ya kembali ke menit bermain juga kita sebelum ada statement dari Kluivert juga bahwa kita akuin bahwa timnas itu krisis loh di lini serangnya ya, lini depannya ya. Sekarang kita yang punya Ratmar udah nggak main kan nanti, ya kan. Sekarang kita kedatangan oleh Strike udah jarang main lagi, menit bermainnya berkurang jauh benar. Karena siapa yang sekarang menjadi andalan ini? Nah makanya karena selain menit bermain itu karena lini serang kita itu terbatas ya, potensi oleh Romeni dipanggil ya. Makanya berarti kan nggak sesuai dengan omongan gitu loh. Dengan omongan yang harus menit bermainnya. Tapi mungkin mungkin ini sebuah follow up dari Kluivert juga ya. Ada beberapa pertandingan lokal kemarin kita lihat Patrick dengan dengan Dewa, official ya. Dia ada hadir di bangku tribun ya memantau beberapa pertandingan ya. Ini juga ada yang diinter mungkin di situ mungkin. Ada kemarin ada pensampu ya, mungkin di lini depan yang paling ini yang udah pernah kepake paling Sananta ya, yang udah ini ya, yang masuk udah dimasuk radar sama dia ya. Sempat kemarin mantau Egy juga main. Egy juga sempat dipantau ya. Kalau Egy kan udah sempat juga sama lah kayak Sananta kan, udah sempat juga dipanggil di era Sintayong ya. Iya. Juga mereka udah emang cukup performanya cukup lagi naik daun ya mereka itu ya. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu nanti alternatif dari Sintayong ya. Kluivert ya untuk bisa belum bisa move on dari Sintayong kayaknya Bung ini masih diingat Sintayong terus. Karena kita juga membahas ini kan era Sintayong juga kan. Iya. Tapi mudah-mudahan kita juga berharap bahwa PSSI kalaupun emang benar ini jadi program jangka panjang, tapi jangan melupakan pembinaan di lokal. Dan itu juga kalau aku ini berpendapat bahwa nanti pun juga harus minimal imbang lah antar pemain naturalisasi dengan pemain lokal, karena kita ketahui juga kalau aku lihat nggak terlalu jauh lah perbedaannya ya antara pemain naturalisasi sama pemain lokal ya. Mungkin kelebihan dari pemain lokal mungkin spiritnya ya, semangatnya mungkin lebih daya juang lebih tinggi ya. Iya. Mungkin lebih tinggi ya yang bisa ngebedain dengan pemain naturalisasi ya. Ya jadi mungkin ya mau itu jangka panjang atau jangka pendek atau menengah, saya pikir memang kita harus sama-sama mengawal mengawal berjalannya program PSSI ini gitu kan. Karena semua ya bukan hanya naturalisasi ya. Semua apa program PSSI kita emang ini, tapi
Ya PSSI-nya juga harus lebih ini ya, lebih sensi mungkin ya dengan ini ya. Dengan masukan-masukan yang ada ya. Karena kan mungkin dari sejarah persepak bolakan Indonesia, anggota dewan juga sempat protes kan? Iya benar. Tentang proses naturalisasi ini terlalu banyak gitu loh. Dan itu juga bisa menjadi masukan kepada Ketua Umum PSSI untuk bisa juga menjadi masukan yang bisa dibahas mungkin bersama juga ya. Ya karena kan memang timnas ini adalah milik semua. semua kita ya, bukan milik satu atau sekelompok orang gitu kan. Gimana? Jadi Bung, ini ke depan ini kita tetap harus optimis ya. Ya kalau kita tetap ya untuk jangka pendeknya kita tetap optimis lah. Indonesia harus bisa masuk ke Piala Dunia ya. Cuman dalam proses naturalisasi ini ya yang mungkin agak nanti masih bisa jadi perdebatan ya ke depannya ya. Yang penting targetnya lolos dulu ya, yang ini lolos dulu jangka pendeknya ya. Kita lihat sekarang jangka pendeknya, kalau aku lihat ini ke jangka pendeknya dulu gitu loh. Iya. Jadi kita bisa, mudah-mudahan kita bisa lolos di ya minim-minim lah, di Australia draw lah ya. Di Bahrain kita bantai, menang besar di kita kan. Jadi masih ada peluang untuk bisa lolos ya. Kita tetap optimis, tetap mengawal ya, Bung Ricky ya. Ya nanti Indonesia ke Piala Dunia kita nonton enakan di TV siaran langsung, walaupun nggak ke lapangan kan kebanggaan kitanya juga bisa berlipat ganda nonton negara sendiri kan. Targetnya 6 poin itu harus didapat. 6 poin ya. 6 poin itu lawan Bahrain dan Cina. Tiongkok. Juni nanti. Berat kalau lawan minimal kita imbang lah. Draw 1 poin aja. Kita dapat poinnya 7. Nah, kalau misalnya lawan Jepang itu kayaknya berat. Nah, jadi kita poinnya 6, kemungkinan 6 itu bisa kita dapat, dan posisinya antara kemungkinan 2, 3, 4 ya. Kalau misalnya 2 bisa dengan sebuah keajaiban yang melihat hasil pertandingan yang lain. Iya. Karena kan masih berpeluang semua sih sebenarnya kan. Karena kalau misalnya kita 2-3 kan lolos, cuman kan kayaknya berat juga, jangan dianggap mudah. Ketika ronde ya, tapi ini, kita tetap harus optimis lah ya, kita bisa 2 besar lah. Biar nggak terlalu kita tetap optimis lah. Nasib kita nggak tergantung oleh pertandingan yang lain ya. Australia karena mainnya di kandang Australia, ini kan berat juga sih. Oke. Mungkin seperti itu dulu kawan-kawan. Mungkin ini ada saya bacakan dulu untuk sponsor jebol ya. Ini kita untuk siang hari ini. Sobat Lampung Pos, jika ingin mencari peralatan-peralatan olahraga, sepatu, bola, ori ya, dan terjangkau dengan berbagai macam merek lokal ataupun luar negeri, bisa langsung ke Soccer Corner Sobat Lampung Pos yang beralamat di Kompleks Pertokoan Diponegoro, Jalan Sumur Batu ya, Teluk Betung Utara nomor 3. Dan jika sudah mempunyai sepatu baru, jangan lupa juga kawan-kawan untuk main di Raya Futsal ya. Kawan-kawan, Raya Futsal itu berada di Tanjung Seneng, Bandar Lampung, buka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dengan harga yang ekonomis. Begitu dia. Terjangkau lah di kantong ini ya. Terjangkau. Ya, sangat dan posisinya juga strategis, tidak jauh dari kota, jadi gampang untuk mengaksesnya. Oke, itu mungkin Sobat Lampung Pos dan Alulu, Bung Ricky dan Kak Efran untuk acara jebol pada siang hari ini. Kita bertemu di episode jebol selanjutnya. Tetap semangat dan salam olahraga. Salam olahraga.